sedih sekali kita Kenapa? melihatnya. Ya mereka kadang buat kegiatan di pantai, kemudian di tempat-tempat Apa yang wilayah-wilayah. menyedihkan dari orang membuat kegiatan di pantai? Jika dibandingkan dengan Coba Anda pikirkan, sekelompok orang, 20 orang bikin kegiatan di pantai. Iya. Bagian menyedihkannya di mana? Pantai, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Ada Jackmania di ruangan kita. Masih dalam acara Peci dan Kopi edisi Kongres PBPMI ke-20 yang kandidatnya ada 20 diselenggarakan nanti di Balikpapan tanggal 14 sampai 17 kalau nggak ada pembatalan atau pengunduran karena perkembangan virus corona. Kali ini kita sudah kedatangan Daud Gerung. Wah. Selamat datang, Mas. Selamat datang. Daud Gerung. Mas Daud Gerung ini lebih gerung mana sama Rocky? Itu gerung itu refernya ke apa? Ya, jadi yang pertama nama asli saya sebenarnya Daud Azhari. Daud Azhari. Daud Azhari. Tapi karena sahabat-sahabat di DKI waktu berproses di komisariat taunya saya lahir di Gerung, maka kemudian menjadi Daud. Oke. Jadi lebih populer nama Daud Gerung. Gerung itu apa? Gerung itu tempat kelahiran saya. Oh, tempat kelahiran? Iya, di Lombok Barat. Tapi nggak ada hubungan sama Rocky Gerung? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Saya Nggak kira ada. masih kakak adik. Kalau pas kakak adik, kalau ada hubungan minta endorse sama Rocky Gerung, lumayan. Mas Daud Gerung ini adalah kandidat PBPMI dari Jakarta Pusat. Ya. Dari Jakarta Pusat. Kampusnya Universitas Bung Karno. Karno. Wah, luar biasa. Mewakili Presiden pertama Republik Indonesia, Pak. Iya. Mantap. Sudah sowan ke makamnya Bung Karno? Belum. Belum. Sama ini juga Bang. Jadi selain beliau sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama, kampus tersebut juga salah satunya didirikan oleh pendiri PMI. Salah satu kampus yang didirikan oleh pendiri PMI itu ya kampus Universitas Bung Karno oleh Pak Mahbub Junaidi. Masya Allah, luar biasa Pak. Tepuk tangan dulu dong. Jackmania suka tepuk tangan. Nah, ngomong-ngomong, apa aktivitas keseharian ini? Karena baru demisioner dari Ketua Korcap PMI DKI Jakarta, ya setelah itu ya hari ini kita fokus untuk konsolidasi ke beberapa daerah yang masih bisa kita jangkau. Oke, masih bisa dijangkau. Masih Ini bisa maksudnya berpotensi suaranya untuk diajak bareng dalam salah satunya itu dan sekaligus juga titik debat kandidat itu juga yang bisa kita jangkau karena tiketnya kan juga ditanggung sama BPK juga, Badan Pekerja Kongres. Iya. Lumayan. Sudah cocok itu. Iya. Tapi iurannya kan banyak ya. Iurannya banyak. Nggak main-main, Bro, untuk jadi ketua PBPMI itu. Iurannya banyak, harus S2 ya nggak? Harus S2. Harus S2. DPR aja SMP. Ya kan? Ngomong-ngomong ini Mas Rocky. Mas Rocky lagi. Mas Daud. Sorry, karena Gerung itu lebih terkenal yang Rocky. Sejauh ini, sebelum Anda jadi ketua PB. Nanti jadi ketua PB, Rocky lewat di memori orang. Amin, kan? amin. Amin. Ngomong-ngomong ini, apa ya? PMI ini sebagai organisasi besar di Indonesia, 231 cabang loh. 233. 233. Yang definitif. Pertanyaan beratnya ini butuh berapa suara untuk menang kira-kira? Kalau kita mengacu ke kongres yang kemarin di Palu, untuk lolos ke putaran kedua itu 30 suara. 30 suara. Itu aturan? Itu aturan yang disepakati pada saat kongres. Pada saat kongres, 30? Banyak sekali. DKI ini punya berapa suara ini? 5 suara plus 1 PKC. Plus 1 PKC. Kandidatnya ada berapa ya? Kandidatnya 3. Dibagi 3. Ya udah 2-2 ya. 2-2. Oke. Tapi DKI bukan sembarang cabang. Dia adalah ibu kota, apalagi yang pusat. Pusatnya pusat, Pak. Wah, sejauh ini gimana konsolidasinya? Yang pertama, saya kan maju sebagai Ketua Umum PB ini meskipun saya belum pernah berproses di PBPMI sebagai pengurus besar, tetapi karena saya menahkodai
dan dipercaya oleh sahabat-sahabat sebagai Ketua Korcap DKI Jakarta yang tidak hanya berasal dari suku saja di Indonesia, tapi kan kader kita di DKI ini cukup plural gitu kan, ada yang dari Ambon, dari macam-macam. Nah, itu sebabnya insya Allah ke depan kalau dipercaya dan terpilih sebagai Ketua Umum PBPMI, saya pikir saya sudah bisa menangkap karakter-karakter masing-masing. Sudah cukup siap lah ya. Siap. Tapi DKI ini memang dalam sejarahnya dia jarang yang dari DKI sendiri kan. Sebelum Anda si siapa namanya? Mulyadin Permana. Mulyadin, dia dari NTB. NTB. Ya. Terus Aminuddin Ma'ruf. Aminuddin Ma'ruf Karawang. Karawang. Ya. Kan jarang yang dari mana? Jarang dari DKI. Aminuddin Ma'ruf yang terakhir jadi ketua PB. Sudah cocok. Aminuddin Ma'ruf, mohon maaf, Aminuddin Ma'ruf belum pernah menjadi ketua Korcap. Wah, apalagi Anda sudah? Sudah. Pasti lebih luar biasa. Kira-kira itu yang mau disampaikan kan? Itu. Nah, ngomong-ngomong ini Mas, ngomong-ngomong tentang proses kaderisasi. Iya. Sekarang sudah konsolidasi, sudah ke pastilah saya yakin ke apa namanya ke kandidat-kandidat yang lain juga sudah ketemu, ke ketua-ketua cabang juga sebagian sudah ketemu, dan ke senior-senior mungkin sudah ketemu. Tantangan yang paling sulit itu mengonsolidir senior atau ketua cabang kira-kira? Dua-duanya saya pikir. Nah, yang pertama kalau senior, karena kita tahu bersama hari ini di DKI Jakarta itu ada 3 kandidat, jadi senior juga sejauh ini masih memantau terus. Wait and see ya? Wait and see, perkembangan terus, ini kandidat DKI khususnya. Yang kedua, banyak hal sebenarnya yang saya peroleh ketika langsung konsolidasi ke sahabat-sahabat di cabang. Kemarin kami ke Lampung, terus ke NTB, itu macam-macam masukan-masukan dari sahabat-sahabat yang selama ini memang belum pernah kita tahu gitu. Jadi itu cukup apa namanya, cukup bagus lah untuk ke depan kita memberi tambahan. Oke. Nah, kita bicara tentang visi misi nih. Mumpung lagi ada di 164 channel. Acara ini itu ditonton oleh jutaan orang. Iya, harus tepuk tangan. Ditonton oleh jutaan orang. Nah, ini kesempatan Anda untuk meyakinkan semua teman-teman PMII seberapa menarik ide-ide Anda. Kira-kira kan gitu ya. Semakin menarik, semakin banyak yang ingin bareng. Nah, apa yang membawa Anda untuk maju menjadi ketua PBPMII sehingga Anda harus maju? Saya pokoknya maju untuk merealisasikan gagasan ini. Apa gagasan Anda? Yang pertama, kami kebetulan kan dan sahabat-sahabat ini 2 tahun berproses di DKI Jakarta sebagai pengurus koordinator cabang DKI Jakarta. Modalnya itulah ya? Modalnya itu yang pertama. Yang kedua, banyak hal yang kami amati, yang kami alami selama berproses di PKC. Terutama Pilpres Pileg dan pasca Pilpres Pileg. Apa yang Anda lihat di masyarakat kita? Ada 2 hal menurut saya, 2 hal besar yang kita amati secara bersama. Yang pertama, terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, kemudian konflik apa? Konflik politik identitas. Politik identitas. Yang memecah belah kita sebagai anak bangsa. Setelah Ahok. Ini ya. Yang kedua, terjadi degradasi nilai. Degradasi nilai kebangsaan. Kebangsaan kita mungkin karena faktor masyarakat kita sekarang sudah banyak yang lupa terkait sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Nah, kedua faktor itu apa masalahnya buat anak PMI? Buat Anda gitu? Masalahnya yang pertama jelas. Dalam ADART bab 4 pasal 4 PMI itu jelas dikatakan bahwa PMI itu tujuannya salah satunya berkomitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Lalu kemudian dari ADART tersebut atau tujuan PMI tersebutlah kemudian yang menggerakkan kami, yang menggerakkan saya ya untuk kemudian ini harus kita tuntaskan persoalan-persoalan konflik di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kita sebagai anak bangsa, khususnya kami mahasiswa yang masih sampai sekarang eksis di kampus, termasuk tadi
konflik politik identitas tadi itu. Oh, oke. Jadi Anda melihat ada masalah politik identitas, dan masalah yang kedua tadi orang yang mulai lupa akan sejarah kebangsaan, itu menjadi masalah di Indonesia yang melatar belakangi Anda untuk maju. Solusi Anda atau nanti solusi PMII yang ingin Anda tawarkan ketika Anda terpilih itu apa saja? Dari dua hal masalah tersebut, itu kemudian saya simpulkan sebagai masalah kebangsaan kita. Oleh sebab itu, saya memiliki visi misi, yakni aktualisasi siar kebangsaan. Aktualisasi siar kebangsaan. Siar kebangsaan. Oke, apa saja itu isinya? Aktualisasi siar kebangsaan itu yang pertama, ke depan kami punya program. Yang pertama, kami akan membuat kedai kopi perjuangan di kampus yang nanti kita kaji bersama. Mungkin nanti kita buat dulu di 10 kampus, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera, sebagai percontohan. Nah, di kedai kopi perjuangan ini kemudian tidak hanya melibatkan kader secara langsung dalam hal pengelolaan, pembinaan, kemudian nanti yang kita bentuk tim di PBPMII, tetapi juga sebagai medium pemersatu atau titik temu seluruh OKP-OKP yang masih eksis di berbagai kampus. Di kampus itu ya? Kampus umum khususnya yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi kedai kopi perjuangan itu adalah sebuah instrumen untuk menyatukan organisasi kemahasiswaan yang ada dalam kampus. Selain nanti sebagai ruang kaderisasi, ruang diskusi juga. Betul. Apa cuma mau jualan kopi aja? Enggak. Jadi selain berjualan kopi ini kan bisa sederhana, bisa bentuknya misalkan di emperan, begitu emperan kampus, tapi juga itu tempat diskusi, tempat teman-teman atau sahabat-sahabat mengaktualisasi lagi, tempat berdiskusi, tempat kemudian berkumpul. Karena saya yakin hanya PMI lah yang mampu menyatukan elemen-elemen berbagai elemen di kampus tersebut. Kenapa Anda yakinnya begitu? Kenapa HMI kami itu nggak bisa menyatukan? Iya, karena di PMII itu bahkan di dalam nilai dasar pergerakan itu ada yang sebut dengan sublimasi nilai, yang tidak hanya bicara keislaman, juga bicara keindonesiaan dan kebangsaan. Luar biasa. Saya tertarik dengan ide kopinya, karena bagaimanapun acara kita adalah peci dan kopi. Tapi sebelum lanjut, ide kita sama ini, Mas. Cuma kita harus tunjukkan kepada publik bahwa kesamaan ide kita ini tertuang di dalam gelas ini. Di gelas ini. Mari kita ngopi dulu. Wah, cocok ini sudah masuk kopi kan? asik. Ngomong-ngomong soal kopi, Anda pencinta kopi nggak? Sedikit. Gimana ini? Idenya kopi kebangsaan, kopinya sedikit. Maksudnya sering ngopi tapi belum begitu paham varian-varian kopi. Kopi yang paling enak menurut Anda kopi mana? Arabica. Bijinya dari kopi. Bukan, maksudnya Aceh, Flores. Arabica saya biasa kami di Lombok itu dari kecil memang baru bangun tidur aja sudah disuguhi kopi, dan di Lombok itu rata-rata penikmat Arabica. Iya. Luar biasa, Pak. Iya. Teman-teman harus sering ngopi Arabica biar jadi orang Arabica. Arab ini. Oke, ngomong-ngomong, kita lanjut, Mas. Nanti Anda mengharapkan kedai kopi perjuangan ini juga berkontribusi positif ya terhadap konflik-konflik itu ya. Artinya nanti PMI bisa lebih terasah di situ dan itu juga menjadi ruang perjumpaan antar berbagai komunitas, sehingga konflik antar kelompok ini tidak terjadi lagi. Itu saja atau masih ada yang... Jadi kenapa harus ada kedai kopi pergerakan di kampus-kampus? Sebenarnya gagasan besarnya itu nggak mesti harus tempatnya di kampus benar begitu. Bisa di emperan juga. Emperan. Nah, ini juga untuk menjawab salah satu tantangan zaman hari ini, kan sudah semakin banyak kedai kopi, sementara tidak pernah terisi dengan diskusi-diskusi, dengan persoalan-persoalan dibahas oleh teman-teman mahasiswa. Anda tidak sedang mengkritik
kopinya Dwi Winarno kan yang cuma nggak ada diskusinya di sana itu. Saya pikir berbeda ya, karena tempatnya kan lokasinya di luar kampus. Oh iya iya Nah, iya. sementara kita kan di PMI basisnya kampus. Jadi bagaimana membawa kopi Nah, ke dalam kampus oke. Sebagai wadah untuk sebagai wadah untuk diskusi itu tadi. kaderisasi, dan Oke. banyak hal terkait. Apa lagi permasalahan. yang ingin Anda lakukan dalam rangka menyelesaikan atau berkontribusi agar PMI lebih berkontribusi sama masalah kebangsaan? Yang pertama kembali ke kopi tadi. Jadi di kopi itu memang nanti itu kita buat sebagai tempat diskusi kebangsaan juga. Kebangsaan juga. Saya pikir untuk merealisasikan kopi atau kedai kopi tersebut tidak membutuhkan modal yang begitu besar. Ya bisa 50 sampai 100 juta untuk satu titik kampus misalkan. Bagaimana seorang kader bisa memiliki 50 atau 100 juta itu? Nah, Sedangkan untuk membeli buku Menjerat Gus Dur saja, ya. itu ngutang, Pak. Ya. Jadi ini memang akan dikawal langsung, akan dibina oleh tim yang nanti kita bentuk di PBPMI untuk memberikan pelatihan, termasuk bagaimana kemudian merealisasikan anggarannya juga. Caranya sinergi dengan BUMN misalkan, atau beberapa dana-dana CSR itu kan bisa kita berdayakan untuk mengembangkan sumber daya kader. Ya. Oke. Itu satu ya. Satu. Yang kedua, punya lagi nggak program atau cukup satu itu aja? Pokoknya 2 tahun saya mau bikin warung kopi aja. Yang kedua, kita punya program itu mahasiswa mengaji. Mahasiswa mengaji. Nah, mahasiswa mengaji ini salah satunya untuk mengajak seluruh kader PMI untuk kembali lagi mensiarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya di lingkungan kampus juga. Jadi mahasiswa mengaji ini ya di kampus, Bang. Memangnya selama ini PB ini nggak ngajak mahasiswa ngaji ya? Sepertinya belum. Sepertinya belum. Karena kita pernah buat dulu, Bang. Karena kita dulu pernah buat di DKI Jakarta. Oke. Gimana dulu prosesnya? Kita pernah buat dulu, kita buat di UNJ terkait mahasiswa mengaji itu. Ini untuk mengajak itu tadi kader-kader untuk kembali lagi meramaikan masjid, musola yang ada di kampusnya masing-masing. Jadi basis aktualisasi nilai gerakannya itu ada di masjid. Ada di masjid. Di dalam masjid satu pertama tadi di warung kopi, di kafe itu, di warung kopi. Yang kedua ada di masjid. Di masjid. Kenapa masjid itu harus diisi kembali, Mas? Karena kan kita tahu hari ini di beberapa kampus umum khususnya, Bang, itu kan banyak dikuasai oleh teman-teman kita dari OKP lain begitu. Apa masalahnya dengan orang menguasai itu? Orang menguasai itu ya persoalan ideologi saja, Bang. Persoalan ideologi. Kalau kita kan ideologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini kan kita tahu bersama sangat sangat humanis. Nah, sementara teman-teman kita yang sekarang banyak menguasai musola-musola atau masjid di kampus umum itu lebih ke pemahaman keagamaan instan. Gitu. Instan dalam pengertian yang mengajak teman-teman mahasiswa yang lain untuk hijrah misalkan. Nah, itu juga bentuk perlawanan kami melalui kedai kopi itu. Jadi kalau sudah ada kopi dan rokok bila perlu kan itu bisa dipastikan nggak ada radikalisme. Karena gerakan-gerakan hijrah itu kan anti kopi dan anti rokok. Nah, ini harus dilakukan penelitian ini klaimnya. Apakah orang yang radikal harusnya kemarin kita tanyain ke Ali Imran itu bener nggak? Ini kita harus tanyain ke Ali Imran bener nggak orang yang ngopi dan merokok itu pasti anti terhadap terorisme. Wah, ini menarik ini, Pak. Tapi yang jelas Ali Imran kemarin bilang bahwa tidak ada teroris satupun yang dari Nahdlatul Ulama katanya. Nah, tapi itu bisa kita bungkus itu. Siap. Klaimnya. Oke, terus kemudian sudah ada satu tadi kedai kopi, yang kedua mahasiswa mengaji. Punya yang lain, yang ketiga. Yang ketiga media ya. Yang media, oke. Yang ketiga media. Media ini kan juga akan kita jadikan sebagai sebagai konten, salah satu konten kreatif untuk mensiarkan wawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan melakukan penafsiran-penafsiran menggunakan bahasa-bahasa kekinian yang mudah diterima khususnya di kampus-kampus umum. Artinya Anda mau mengatakan bahwa
PMII ini nilai-nilainya bisa lebih disebarluaskan melalui platform-platform yang tersedia sekarang. Betul. Yang Anda lihat dari sejauh ini, apakah PMI masih gagap untuk memanfaatkan media digital ini? Kalau gagap enggak ya mungkin, tapi agak kurang efektif. Ya, itu sama saja sebenarnya. Sama saja ya. Agak kurang efektif memanfaatkan media-media sosial tersebut. Kenapa? Sejauh ini pengamatan saya, konten-konten di PBPMI sendiri atau IG, kemudian Facebook dan lain sebagainya itu masih hanya berbentuk informasi kegiatan. Informasi kegiatan. Yang ingin Anda lakukan Yang ingin kita lakukan itu membuat konten. Konten kreatif terkait syiar kebangsaan yang berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Jadi tidak melulu hanya pelatihan kader lanjut diselenggarakan di kota ini, ini diselenggarakan di sini gitu. Tapi lebih pada membuat konten-konten. Luar biasa. Nah, saya ingin tanya sesuatu tentang adanya ini, Mas. Masalah di PMII, bukan masalah ya, ketimpangan kaderisasi antara Jawa dan luar Jawa, terutama di kawasan-kawasan yang jauh dari pusat, perkotaan. Kira-kira Anda punya solusi atau ya sudahlah dibiarkan saja? Jadi ini memang yang menjadi program kita yang keempat. Program yang keempat itu mengembangkan PMI di wilayah terdepan. Kalau wilayah Indonesia. Terdepan, di paling luar, paling depan ya. Paling depan ya. Terdepan itu bahasanya Pak Jokowi. Sudah Jokowi sekali ya. Enggak juga. Sudah cocok ke istana itu. Masih ada staf sus milenial. Oke. Ya kan senior Anda sendiri. Siap, Ketua. Gimana? PMI terdepan. Iya, jadi memang itu menjadi salah satu program kami yang kami lihat selama ini memang kurang diberikan perhatian. Baik itu terkait kaderisasi, program-program dari pusat misalkan. Karena di beberapa daerah misalkan di wilayah perbatasan itu kan dan semangatnya sangat sangat tinggi untuk mengembangkan PMI, tapi dari pusat sendiri khususnya PBPMI perhatiannya sangat kurang. Apa yang ingin Anda lakukan kalau terpilih misalnya? Kaderisasi di wilayah itu akan dipegang PB atau bagaimana? Iya. Jadi PBPMI nanti ke depan itu akan membentuk tim khusus. Kita akan membentuk tim khusus untuk memang mengawal secara langsung, memantau secara langsung dan membina juga secara langsung PMI yang ada di wilayah perbatasan sebagai basis utama kita, karena mengingat wilayah perbatasan ini sebagai pintu masuk begitu. Pada saat itu juga kan pernah terjadi juga kelompok Gavatar misalkan yang terjadi di Sambas. Saya kebetulan sering ke Sambas juga, Bang. Iya. Jadi cukup tahu lah beberapa wilayah perbatasan itu. Sering keliling lah ya. Keliling. Apa tantangannya untuk melakukan kaderisasi di sana? Anda dengan sengaja datang melakukan kaderisasi, tentu kosnya akan lebih tinggi dong di sana itu. Apa cara efektifnya? Cara efektif mungkin ke persahabatan itu ya. Kebetulan pacar saya juga di Sambas. Ini promo. Di Sambas. Jadi, Anda dengan mempromosikan pacar menutup kemungkinan dengan yang lain. Anda tahu itu ya? Tahu itu. Tahu itu. Memang kosnya besar, termasuk tidak hanya materi, waktu juga butuh waktu yang cukup prima ya untuk cukup fit itu untuk sampai ke sana. Memang semangatnya itu, tapi kalau ditanya kamu PMI, semua ngaku PMI, saya PMI, tetapi kemudian dalam beberapa hal misalkan mereka mau berkegiatan itu sangat sedih sekali. Kenapa? Melihatnya. Ya mereka kadang buat kegiatan di pantai, kemudian di tempat-tempat apa yang menyedihkan dari orang membuat kegiatan di pantai? Jika dibandingkan dengan Coba Anda pikirkan sekelompok orang, 20 orang bikin kegiatan di pantai. Bagian menyedihkannya di mana? Pantai, Bro. Basis kita kan di kampus. Basis kita di kampus. Kok berkegiatan boleh-boleh saja berkegiatan di pantai, tapi kan basis kita di kampus gitu. Saya membayangkan ketika orang berkegiatan di pantai itu dia senang sekali kan. Beda dengan anak-anak UBK yang kegiatannya di dekat rel.
Justru itu. Jadi akses mereka juga ke kampus akses terbatas, Akses, kemudian dengan sinergi dengan pemerintah juga dalam beberapa kegiatan juga nggak bisa masuk begitu. Nah, saya pikir ini butuh pengawalan secara khusus dari PBPMI. Artinya Anda akan menawarkan program-program langsung kepada mereka dengan langsung membawakan dari pusat misalnya ke... Iya. Oke. Jadi nanti program-program dari pusat itu bisa langsung kita sampaikan kepada mereka. Ini untuk menambah giroh pergerakan. Oke. Menurut Anda ada 4 program yang Anda ini tadi ya? Ya. Satu, kedai kopi yang kemudian mengaji, ya mahasiswa mengaji di masjid kampus, PMI terdepan, terluar, pemerataan kaderisasi, terus kemudian ada media. Anda membayangkan dengan 4 itu, kira-kira PMI sejauh mana bisa berperan terhadap penanganan konflik sosial di Indonesia? Iya, jadi karena memang basis kita di kampus, PMI harus kembali ke kampus. PMI harus menjadi titik temu, harus menjadi perekat OKP atau kelompok-kelompok lain atau teman-teman lain yang ada di kampus. Gitu. PMI harus menjadi perekat. Saya pikir dengan kedai kopi, mahasiswa mengaji itu, insya Allah mudah-mudahan ke depan PMI mampu menjadi perekat itu. Antara komunitas-komunitas yang ada di kampus masing-masing. Yang pada akhirnya nanti diharapkan mungkin setelah yang diurus PMI, setelah keluar dari kampus, bisa diaplikasikan di masyarakat. Betul. Luar biasa. Mas. Betul. Bayangkan sekarang Anda berada di depan teman-teman. 233 cabang PMI. Apa yang ingin Anda sampaikan sehingga mereka tertarik untuk milih Anda? Saya ingin menyampaikan satu pesan. Satu aja? Satu pesan dari almarhum Kiai Haji Ahmad Bagja. Beliau mengatakan NU itu harus besar dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Dan Anda akan membuat itu menjadi nyata. Artinya dengan program itu Anda yakin bahwa PMI akan berkontribusi, akan membesarkan Nahdlatul Ulama pada akhirnya. Luar biasa, Pak. Kita tepuk tangan. Oke, Mas, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Kita telah mendengarkan bersama 4 paparan program yang cukup konkret dengan tujuan yang cukup jelas untuk agar PMI berkontribusi terhadap penyelesaian konflik atau mengurangi konflik di tengah masyarakat kita melalui sejumlah program menarik. Tidak cuma kaderisasi yang formal dilakukan, tapi juga yang informal yang dilakukan secara santai, sambil ngopi. Sambil asik. Lalu kemudian juga ada PMI kembali ke basis yaitu masjid. Lalu kemudian memikirkan kelompok-kelompok kader yang ada di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan mengutilize atau memanfaatkan peran media untuk menjangkau itu semua. Saya pikir ini sangat realistis untuk dipertimbangkan oleh semua kader PMI dimanapun Anda berada. Saya Ahmad Rozali, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah dalam membawakan acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.